Nasullah. Jadi iling dan Gusti Allah, bukan nasullah, tapi iling. Allah pun juga demikian. Tetapi kalau misalnya orang-orang itu nasullah, melupakan Allah, fa'ansahum, maka Allah akan membuat orang itu lupa dengan dirinya sendiri, gak kenal. Begini. Nah ini tegas. Wa lidzalika qala ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaqi, di segala penjuru langit dan bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Bahwa di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah secara basyaronnya, kulitnya, fisikalnya, dan secara apa? Ruhnya, nafasnya, akalnya, dan qalbnya. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah yang luar biasa. Yeah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa fi anfusikum fala tubsirun. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian itu memandang itu? Wa ma arada bihi zahirul jasad. Tentu saja kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud ini bukan jasad fisikmu itu, bukan zahirul jasad, bukan. Fa inna dzalika tubsiruhu al-bahaim. Kalau hanya sekadar mengetahui, melihat, memantau, mengetahui dari segi jasad fisikalnya, tidak hanya kau, hewan pun juga bisa itu. Hewan pun juga bisa melihat jasad itu. Fadlan alinas, termasuk juga manusia. Berarti tidak sekedar memantau, mengamati sisi fisikal dari sisi manusia itu. Yang kemarin kita sebut, yang oleh Al-Ghazali kemarin dikatakan bahwa tubuh manusia itu adalah alat, hanyalah sebuah alat. Bahwa dua sisi pada diri kita ini ya, sisi basyarnya tadi itu, sisi lempungnya ya, dengan sisi roh itu. Nah, basyarnya ini hanya alat yang pada saat kemudian roh kita ini pindah, alatnya ya sudah tidak berfungsi lagi. Terus digeletak-ke, ngoten lho nggih, digeletak-ke. Berarti sejatinya kita itu siapa? Ya roh itu. Kesejatian kemanusiaan kita itu siapa? Ya nafs, ya akal itu, ya qalb itu. Itu yang unik. Kalau sisi basyarnya, kalau sisi fisikalnya, itu kan yang makhluk yang lain juga punya itu. Tidak unik. Yang lain juga punya. Karena itu Pak Dokter itu bisa kok mendiagnosa manusia dengan apa ya, tikus ya. Dengan tikus. Karena ada keunikan yang dari segi fisik. Tapi dari segi nafasnya nggak bisa. Tidak bisa. Betul ya? Nah, ini yang benar-benar harus dipahami oleh diri kita ini. Ya. Nah, baik. Berikutnya walidzalika wa'al jumlati. Wa'al jumlati ning kesimpulane. Ini penting nih, garis bawah nih. Kesimpulan ini. Man jahila nafsahu fahuwa bighairi ajhalu. Barang siapa yang tidak tahu dirinya sendiri, maka terhadap orang lain pun lebih tidak tahu dia. Man jahila nafsahu, siapa yang tidak tahu dirinya sendiri, terhadap yang lainnya lebih tidak tahu lagi. Yang lain dari diri kita siapa? Termasuk Allah. Siapa saja. Oke, di dalam diri kita itu ada apa? Ada misalnya al-ghadab. Ada misalnya penyakit-penyakit itu ya, yang hampir semua manusia itu punya. Hampir semua manusia punya. Jika seseorang itu tidak akan memandang remeh orang lain karena perilaku buruk tertentu. Misalnya seseorang itu terkena penyakit hati namanya takabur, misalnya ini, atau ujub.
dia akan melihat bahwa dirinya sendiri itu juga ada itu. Pada dirinya sendiri juga ada. Jika pada dirinya dia mengenali bahwa di dalam dirinya ada potensi ujub, takabur, ketika seseorang misalnya terkena penyakit itu, dia akan apa nih? Oh iya, ternyata seseorang bisa saja podoai. Sehingga saya dan orang lain itu ini sama saja. Tidak akan memandang yang lain. Kenapa? Saya mengenali beliau dengan diri saya. Gitu. Demikian juga saya mengenali kelebihan panjenengan dengan kelebihan yang ada pada diri saya. Allah misalkan memberikan kelebihan kepada saya, misalnya bisa memahami sesuatu. Maka saya akan mengakui kelebihan panjenengan dari diri saya sendiri. Bahwa panjenengan dulu misalnya belum tahu. Ya, tapi saya punya khusnudon, suatu ketika sampai akan tahu. Karena apa? Sampai diberi ilmu oleh Allah itu. Nah, artinya untuk mengenali orang lain sebenarnya tidak repot. Apa? Mengenali diri sendiri. Lek wong iku iso ngamuk, delok awake dhewe ya iso ngamuk, ngoten lho ya. Lek wong iku iso punya penyakit A, B, C, penyakit rohaniahnya itu ya, dia lihatlah diri kita sendiri. Nah, kalau sudah kenal itu, apakah mungkin kita memandang orang lain lebih rendah daripada kita? Akhirnya kan tidak. Anane kula panjenengan itu memandang orang lain remeh-temeh, ya, rendah, itu karena nggak kenal dirinya sendiri. Karena nggak kenal dirinya sendiri. Itu menuduh orang lain medit misalnya, kowe katanya nggak kenal, ada awakmu yang sering medit, gitu. Tidak kenal diri sendiri. Gitu. Nah, makanya kalau sudah mengenali diri sendiri, insya Allah akan bisa mengenali orang lain. Tetapi menjahila nafsahu, orang yang tidak kenal dengan dirinya sendiri, maka terhadap orang lain semakin tidak kenal, semakin buta. Nah, ini kesimpulan yang disebut Al-Ghazali. Karena itu, wa min rahmatillahi ta'ala ala ibadi, di antara rahmat Gusti Allah yang diberikan kepada kaula-kaulane kados kula panjenengan ini, anna jama'a fi syakhsil insan, Allah itu menghimpun pada sosok manusia itu ala sighari hijamihi, meskipun ukurannya kecil kita ini, ya, dibandingkan dengan gajah. Ya. Mengumpulkan apa? Minal ajaibi, dari berbagai macam keajaiban, keanehan, keluar biasa. Ma yakadu yuwazi ajaiba kullil alam. Hampir-hampir saja keajaiban yang ada pada diri kita ini menyamai semua keajaiban yang di alam semesta ini. Hatta ka'annahu, hingga seakan-akan manusia itu seperti nuskhatun mukhtasaratun. Manusia itu seperti satu lembaran kecil di mana dia adalah kesimpulan dari alam semesta ini. Ya. Liyatawassala al-insanu bil fikri, hal itu supaya manusia bisa menggunakan akal pikirnya, sehingga ilal ilmi billahi, sehingga manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia